Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kelas MKU yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara podcast Keluarga Utama, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ustadz. Oh, saya kalau manggil Pak Eko. Pak Eko, masuk dong ya. Iya. Masuk Pak Eko gitu. Sering disebut tadi di Pak Jamil juga sering menyebut Pak Eko. Masuk Pak Eko gitu ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak Eko? Alhamdulillah Ya. Kapan nih kita bisa makan durian lagi? Monggo silakan. Pak Eko ini dari BMT Muamalat Karanganyar. Iya. Ya, kalau dari kota Karanganyar Kira-kira 30 kilo, 30 kilo. Ya. Dan di sana Setengah memang jam. sentra duren ya. Duren. Sentra duren dan ya banyak yang enak lah. Nah, jadi bagi para pengelola BMT pastikan ada acara studi banding ke BMT Muamalat. Nanti, kalau bulan-bulan Januari itu biasanya rapat-rapat mereka sudah memilih ke Muamalat. oh gitu ya. Rapat MPD gitu ya, rapat Solo Raya, Solo Raya gitu, tempatnya mesti di Karanganyar. Iya. Karena sebenarnya mau milih duren ya. Iya. Tapi sebenarnya sekarang duren juga sudah banyak di mana. Iya, betul. Baik, tapi kita nggak mau ngomongin duren ya. Pak Eko di BMT Muamalat sudah berapa lama, Pak? Saya sejak 2014. 2014. Ya. Kalau BMT Muamalat sendiri 1998. Jadi, Muamalat itu 98. Oh, termasuk generasi awal berarti ya. Muamalat itu 98, sekarang berarti lebih sudah 23 tahun. Ya, 23 tahun. Oke. Apa saja nih Pak Eko yang unggulan produk-produk mungkin di BMT Muamalat? Ya, untuk yang diulas sendiri saat ini kami baru fokus di program pesantren. Oh, ya. Pak Eko ini manajer Baitul Malnya ya betul, manajer Baitul Mal ulas MKU Muamalat ya. Jadi program unggulan yang sekarang adalah pesantren. Ya, namanya, bikin pesantren. Iya. Oke. Namanya Muamalat Baitul Quran. Muamalat Baitul Quran. Iya. Oke. Itu fokus di tahfidz gitu. Tahfidz. Untuk saat ini anak-anak SD. Santrinya anak SD. Itu dan baru bulan September kemarin mulai. September 2021. Bangunnya sudah awal 2020. Dapat santri ataupun mulai santri itu karena ya pandemi itu baru mulai September kemarin. Oh gitu. Oke. Kenapa memilih program pesantren ini sebagai unggulan? Apa latar belakangnya, Pak? Ya, karena memang di daerah Karanganyar yang terutama Karanganyar Selatan kalau di tempat saya. Oh ya. Karanganyar Selatan itu ya juga masih jarang sekali pesantren. Kalau anak-anak mau mondok itu masih jauh-jauh, harus keluar kota, Wonogiri, ke Boyolali, ke Sragen gitu. Karanganyar juga banyaknya yang di sebelah utara. Ya, di daerah Gunungrejo. Gitu. Tapi kalau di selatan itu masih belum masih membutuhkan banyak pesantren. Dan kebetulan bersamaan ini juga banyak muncul pesantren-pesantren juga gitu. Di daerah selatan. Di selatan. Iya. Ya. Oke. Kemudian tadi disampaikan pembangunannya sudah mulai 2020. Artinya sekarang secara fisik sudah cukup. Fisik sementara cukup tapi ya, tetap harus ada pengembangan. Kemarin baru untuk ruang tidur, terus untuk kelas masih ke SD. Ya.
kita kerjasama dengan SDIT Jumapolo untuk santri-santrinya. Oh, jadi anak-anak ini sekolah formilnya di SDIT Jumapolo. Ya. Nanti aktivitas pesantrennya di pondok Muamalat Quran ini ya. Baitul Quran. Ya. Oke. Sekarang berapa santrinya sudah? Santrinya 80-an ini. Sudah banyak ya? Ya. Baru September ya langsung 80. Keren ya, juga itu mungkin faktor yang paling banyak mendukung itu ya kondisi pandemi. Jadi anak-anak pas pelajaran daring itu kan, itu kan ya mungkin selain pelajaran yang harus dilihat, tapi yang lebih banyak itu kan mungkin main game atau game, gadget, gitu ya. Orang-orang tua juga berpikir daripada di rumah pakai HP terus ya mending di pondok untuk pondokkan ya. Jadi ini Baitul Mal Muamalat hadir memberi solusi ya atas problematika insyaallah anak-anak itu. Nah, itu santrinya dari sekitaran situ saja atau sudah menerima dari luar kota juga? Itu dari sekitaran. Masih sekitaran. Ya, kalau di tempat kami itu kan ada istilah 4C. Apa itu? 4 kecamatan ya. Ada Jumapolo, Jatipuro, Jatioso sama Jumantono. 4C itu ya. 4C. Ya sentra durenya juga di sini. 4C itu. 4C itu ya. Jadi dari 4C inilah santri-santri ini masuk. Oke. Nah, rencana ke depan pesantren ini memang jenjangnya akan menerima di tingkat yang lebih ini. Tadi kan baru SD sementara ya. Nanti SMP, SMA gitu atau insyaallah ke depan mudah-mudahan bisa sampai seperti itu. Dan memang concern di pendidikan pesantrennya saja atau juga mungkin akan punya sekolah formalnya ke depan? Sementara ini masih pesantren. Masih pesantren ya. Oke. Bangun fisiknya habis berapa, Pak? Kemarin itu 550-an. 550 ya. Oke. Itu semua dari ya kita donatur biasa. Oh gitu ya. Nah, gimana Pak Eko di BMT Muamalat mengkomunikasikan program agar kemudian dapat dukungan dari para donatur? Dengan cara apa biasanya? Ya, yang pertama tentu kita dari internal sendiri. Jadi dari teman-teman kita ajak untuk berdonasi karena internal itu pengelola. Ya. Okay. Dari pengelola itu kita kemarin kita modelkan dengan pembiayaan KORT. Jadi karena kita harus membangun, terus membangunnya di awal kan, itu kita KORT-kan teman-teman dengan berjenjang, tidak sama, istilahnya sesuai kemampuan. Alhamdulillah ya itu sudah sangat mendukung untuk kegiatan itu. Di samping ya setiap kegiatan kita lelangkan biasanya seperti itu. Gitu. Jadi setiap kegiatan apa mau fondasi, mau apa kusen atau lain itu butuh keramik sekian meter gitu ya, model gitu. Oke. Seperti itu alhamdulillah ya banyak sekali yang berminat. Gitu. Dan ini juga masih belum selesai pembangunannya. Untuk perluasan musola dan rumah ustadz ini belum selesai. Nah, kalau ustadz-ustadznya itu dari lingkungan situ juga atau ustadz-ustadznya lingkungan juga. Kita kan ada apa yang santri yang beasiswa dari kita juga sudah lulus dari pondok terus saat ini masih kuliah, kita manfaatkan, kita dorong untuk mengabdi pesantren itu. Menarik nih pesantren ya. Jadi ini program karena pesantren itu butuh ini ya kesinambungan kan ya. Begitu berdiri otomatis dia butuh biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya itu apakah santri-santri ini ditarik semacam biaya pendidikan gitu atau gratis atau bagaimana, Pak? Ya, sementara ini masih tetap ditarik. Ditarik. Di samping tetap belum memenuhi untuk semuanya. Oh gitu. Jadi, artinya ada subsidi ya. Ada subsidi dari Baitul Mal. Ya. Dan itu sudah kita ada manajemen sendiri untuk pesantren. Jadi manajemen di Muamalat Baitul Quran sudah ada sendiri yang mengurus ya. Atau bentuk ini apa? Yayasan atau yayasan. Apa? Oh yayasan. Yayasan sudah jadi. Terus di yayasan itu yang nantinya mengelola
Oke. Ya, supaya lebih fokus ya, mengelola itu. Baik kok. Selain pesantren, saya dengar di daerah Jumapolo ini kan masyarakatnya banyak yang keluar ya, merantau ya, betul. Jualan bakso atau apa itu? Kalau merantaunya biasanya bakso yang laki-laki, yang perempuan jamu. Jamu Jamu gendong itu. Gendong. Ada yang sekarang sudah pakai motor sudah. Oh gitu ya. Jadi kalau merantau itu suami istri. Iya. Yang laki-lakinya jualan bakso, yang perempuannya jualan jamu. Itu memang mayoritas, terutama yang di daerah atas lagi, di Jatiosok, di kampung halaman saya itu, kecamatan itu mayoritas itu perantau. Nah itu jadi anggotanya. Iya, anggota terbanyak itu dari perantauan. Terus gimana cara ini komunikasi atau gimana, kan dia di perantauan kan? Iya. Nah, kalau di perantauan di tempat saya itu enggak begitu lama-lama. Jadi paling 1 bulan itu sudah pulang. Enggak ada 1 bulan juga ada yang udah pulang. Oh gitu. Apalagi kalau musim orang punya hajat itu semua pulang. Oh gitu. Ya. Jadi hanya sekitaran Jabodetabek itu yang banyak. Jakarta, Bogor, terus Banten gitu. Pulang itu untuk kembali lagi atau sudah pulang ya? Pulang ya hanya sekedar itu. Kewajiban di kampung apa? Gawe itu selesai berangkat lagi. Gitu ya. Nah itu maksud saya muamalat, BMT muamalat untuk mereka itu produk yang tepat gitu apa biasanya untuk masyarakat dengan karakteristik perantau seperti itu? Ya biasanya yang paling banyak itu di pembiayaan murabahah itu ya. Murabahah ya. Misalnya mau beli motor, beli mobil, gitu. Kalau modal kerja juga. Modal kerja juga ada. Ya. Nah, yang banyak juga. Para pengguna produk atau jasa di muamalat itu apakah ada pembinaan untuk mereka, untuk keluarganya? Karena kita kan ada di bingkai MKU ini ya. Betul. Kita pembinaannya masih global. Gitu. Jadi gimana tuh global di kegiatan kajian. Kajian MKU. Kalau di kita itu mungkin beda dengan yang lain juga. Kalau bedanya di mana? Yang awal itu dulu istilahnya ya sampai sekarang masih tetap istilahnya untuk belum ada MKU itu Mas. Itu ada namanya taklim muamalat. Taklim muamalat. Itu diselenggarakan tapi hanya tiap bulan Ramadan. Berarti setahun bulan sekali. Ramadan itu setiap hari Jumat. Itu kita setiap Ramadan sebelum pandemi ya. Itu ada 10 tempat. Setiap Ramadan, setiap hari Jumat. Habis Jumatan itu kajian di 10 masjid. Mereka kumpul di masjid tersebut. Masjid. Nanti dai-nya dari BMT Muamalat. Dari BMT. Oke, datang ke masjid-masjid itu. Sampai sekarang Mas jalan? Ya, selama 2 tahun ini libur. Karena tapi pandemi. Setelah itu kan kita sambung lagi. Jadi setelah taklim muamalat itu jalan, itu ada yang melanjutkan. Jadi tidak hanya setiap Ramadan, ada beberapa masjid yang kita lanjutkan untuk mungkin setiap bulan sekali, atau di sana yang paling banyak itu lapanan. Selapanan. 35 hari. 35 hari ya. 35. Oh, 35 hari ya. Iya. Itu hitungan Jawa ya. Jawa, selapanan ya. Nah, itu pesertanya adalah anggota-anggota BMT Muamalat. Ya, tapi tetap yang paling banyak yang di rumah. Ya, yang di rumah. Kalau perantauan ya kan kalau pas pulang saja. Oke. Ada nggak tadi upaya ya, karena biasanya kalau perantauan itu secara sosiologis mereka tentu meninggalkan anak-anak di rumah begitu. Mungkin ada program lah untuk mereka ya, misalnya anak-anak yang ditinggal merantau gitu, atau upaya untuk kemudian
membangun usaha di kampung, jadi tidak merantau lagi gitu. Ya, kalau untuk yang ditinggal merantau sementara ini belum ada program. Belum ada ya. Belum ada. Kalau untuk usaha yang di kampung ini mulai banyak juga kan yang istilahnya selama pandemi mereka tidak bisa jualan di tempat di luar perantauannya pulang, terus jualan di rumah dan itu BMT Muamalat memberikan ini ya solusi untuk itu ya. Baik berupa kerjasama. Oke. Baitul Mal atau di tamwilnya itu? Kalau Baitul Mal selama ini untuk yang model seperti itu kita modelnya masih membantu istilahnya yang sudah punya usaha kecil. Ya. Jadi untuk mensupport aja. Mensupport supaya bisa peralatannya masih kurang bagus, kurang menarik. Kurang lengkap. Kita lengkapi dengan Baitul Mal. Ya. Oke. Kalau boleh tahu penghimpunan mal sudah sampai berapa per bulan atau per tahun gitu? Tahun ini nih ya sampai ini ya baru 800-an. 800 juta ya? Ya. Oh banyak itu. Banyak. Alhamdulillah banyak. Itu dari ini ya program-program yang ya kita disupport dari internal juga. Internal. Ya. Oke. Masih 50% lah. Oke. Baik. BMT Muamalat itu udah ada berapa cabang di? Ada 8. Di Karanganyar semua atau sudah? Enggak. Yang di Sukoharjo ada 1, di Wonogiri ada 1. Oke, sekarang berarti pengelola 85. 8 cabang 85 pengelola. Iya. Aset sudah berapa? Ya. Jangan aset, anggota udah berapa anggota? Anggota 30 ribuan lah. 30 ribu. Ya. Banyak juga ya. 30 ribu. Dikelola oleh 85 orang. Oke, menarik ini. Itu anggota di tadi kan 8 cabang ya. Iya. Di berarti berapa kabupaten itu? 3 kabupaten saja. Nah, 2022 punya rencana buka cabang lagi? Iya. Nah, kalau muamalat buka cabang itu apa pertimbangan utamanya? Yang saat ini itu pertimbangannya ya kita mungkin banyak dirasakan oleh BMT yang lain ya, banyak kas idolnya. Gitu ya? Masalahnya termasuk yang di tempat kami itu saat ini kan ada proyek pembangunan waduk, waduk jelantah itu namanya. Iya. Itu luar biasa itu, yang dari warga yang kena ganti untung itu kan banyak sekali. Oh gitu ya. Duitnya jadi banyak ya. Kaya mendadak. Kita diam saja itu istilahnya mereka sudah istilahnya ya kerjasamanya sudah lumayan bagus dari teman-teman. Itu kan ada yang dengan warga yang terdampak ataupun istilahnya kena gusuran itu kan mereka dekat. Oke. Dekat. Baik. Nah ini Pak Eko rompinya sama dengan saya. Itu artinya Pak Eko sudah jadi ulas unit layanan zakat LAS MKU. Betul ya, Pak Eko. Apa yang mendorong Baitul Mal Muamalat kemudian memutuskan untuk menjadi ulas? Ya. Ini perlu disampaikan. Iya. Itu kan dari dulu kan termasuk perizinan itu kan kita juga istilahnya pengen yang legal. Yang legalitas ya. Legalitas. Terus ya sebenarnya kita sudah menjadi mitra dengan yang lain udah lama juga. LAS yang lain. Iya. Sudah sejak tahun berapa itu ya 2012-an lah. Sudah lama. Ya. Tapi karena LAS MKU itu kan istilahnya rumah kita sendiri. Menarik ini. Kita garis bawahi. LAS MKU itu rumah bagian sendiri. dari perhimpunan BMT Indonesia. Betul, ya. Jadi kita bagian dari perhimpunan di BMT Indonesia dan juga pimpinan kami juga menjadi salah satu jadi ketua MPD juga kan. Itu kita sudah punya rumah yang resmi, ya kita tetap ada komitmen untuk membesarkan bersama-sama, gitu Pak Eko. Baik Pak Eko,
menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin Pak Eko perlu juga nih menyampaikan pesan inspiratif buat para pengelola Baitul Mal dan juga Ulas MKU. Silakan Pak Eko, bisa disampaikan. Iya, pesannya ya cuman ajakan saja lah. Ya. Mari kita besarkan bersama Ulas MKU. Baik di tingkat nasional, di tingkat wilayah, daerah, kita bersatu dalam satu wadah di Ulas MKU ini. Itu aja. Siap. Terima kasih Pak Eko atas waktunya dan cerita-cerita inspirasinya. Semoga juga menginspirasi teman-teman para pemirsa podcast Keluarga Utama. Tetap semangat, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.